Hari ini perayaan Pentakosta. Kita dengarkan sabda Yesus dalam Injil. Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi. Penolong, Roh kebenaran. Dua istilah yang dipakai. Bahwa Roh Kudus adalah Sang Penolong. Maka setiap orang Katolik harus yakin, aku punya penolong. Tuhan Yesus yang bilang, penolong yang akan datang. Siapa? Roh kebenaran. Dia menolong untuk apa? Mengarahkan orang pada kebenaran. Bukan pada kesesatan. Maka ketika menghadapi situasi yang sulit, memikul salib, ingat, Pentakosta adalah turunnya Sang Penolong. Penolong. Hidup kita pun juga begitu. Teman, tolongi aku dong. Seringkali kita juga memberi pertolongan, kadang kita juga minta tolong. Tolong dong. Penolong. Jadi dia sosok seorang penolong yang juga mengarahkan pada hal yang benar. Mengapa? Karena dia berasal dari Allah yang satu. Maka para saudara yang terkasih, penghayatan kita tentang Roh Kudus adalah keyakinan kita, apakah aku yakin dalam hidupku aku punya seorang penolong. Ketika aku tanda petik salah jalan, apakah aku yakin aku punya dia yang meluruskan aku. Membantu aku untuk meluruskan jalanku ketika serong aku diluruskan. Aku sadar tidak. Maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Ini kebenaran iman kita. Maka setiap orang Kristen ini harus dimampukan, harus berani untuk bergerak. Bergerak menuju yang benar. Tidak stagnan, tidak. Maka Yesus berkata, masih banyak yang harus aku lakukan, tapi dikit-dikitlah. Maka gereja pun juga didampingi oleh Roh Kudus. Sang Penolong, Sang Roh kebenaran hadir bersama gereja. Akan banyak hal yang akan dihadapi oleh gereja dalam dunia. Dan gereja harus bicara di situ tentang siapa dirinya itu. Maka gereja tidak boleh ikut arus. Tidak. Tapi harus memberi warna. Memberi warna. Masih banyak. Engkau akan tahu pelan-pelan. Dan Roh kebenaran akan menunjukkan kepadamu. Yang penting apakah kamu yakin? Aku memberikan Roh kepadamu. Sang Penolong aku utus kepadamu. Yang penting itu dulu. Kamu yakin tidak? Kamu percaya tidak? Kalau kamu percaya, pelan-pelan ia akan menolong kamu, memberikan pencerahan kepada kamu. Supaya kamu juga tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa inti perutusan Tuhan Yesus. Mengapa ia juga memanggil kita untuk menjadi saksi. Maka dirimu harus mengenal sungguh siapa Tuhanmu. Supaya kamu menyampaikan dengan tepat, dengan benar. Inilah para saudara yang terkasih. Roh Allah mendampingi gereja dalam perjalanan peziarahan dalam sejarah. Dia hadir setiap saat. Dan disitulah gereja memberi warna. Pelan-pelan gereja tidak ikut arus tapi memberi warna. Maka magisterium ada di situ. Ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus bicara tentang ajaran gereja dalam situasi yang aktual. Beberapa tahun yang lalu ensiklik Laudato Si, pujilah Dia. Bicara tentang apa? Bumi adalah rumah kita.
bukan hanya rumah kita, bukan hanya milik God bless ya toh. Enggak. Lagunya kan rumah kita ya, God bless ya toh. Bumi adalah rumah kita, milik kita. Maka kita harus menjaga. Gereja bicara di situ. Inilah dengan bahasa-bahasa yang baru. Dia akan menuntun kamu, mengingatkan kamu akan ajaran dia yang lalu, tetapi kamu kontekstual. Maka ajaran gereja selalu bicara pada zamannya. Tulisan-tulisan dari magisterium ada di situ. Dan makin menegaskan jati diri gereja dalam dunia ini. Kita tidak ikut arus, tidak. Tapi kita memberi warna, menegaskan sekali lagi apa yang digendaki oleh Allah. Maka para saudara yang terkasih, Sang Penolong Roh Kebenaran selalu bicara tentang Allah sendiri. Bacaan pertama, kisah Pentakosta itu. Bagaimana dikatakan beraneka macam bahasa orang bisa mengerti, memahami satu sama lain itu sesuai bahasa mereka. Mau mengatakan bahwa roh itu juga karena dia menolong, ia senantiasa menghilangkan yang tidak menyatukan, yang menyesatkan, yang dihilangkan. Menjadi satu. Memahami satu sama lain. Mengerti satu sama lain. Menyatukan. Siapa yang menggerakkan roh Allah sendiri? Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus senantiasa buahnya apa? Bicara tentang Allah. Bukan bicara tentang aku, bahkan kelompokku, tidak. Tidak. Roh milik semua. Roh menghidupi gereja Katolik. Tidak kelompok-kelompok tertentu, tidak. Selalu bicara tentang karya Allah. Maka bacaan pertama berakhir begitu. Mereka memahami karya Allah dan mereka mewartakan karya Allah. Memahami ajaran-ajaran, menangkap sesuai mereka. Dan buahnya adalah mereka mewartakan karya Allah. Bukan karya pribadi atau kelompok, tidak. Maka saudara yang terkasih, dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus makin ditegaskan. Keinginan daging, keinginan roh. Daging begini, roh begini. Tinggal pilih. Maka Roh Kudus senantiasa menuntun pada yang benar. Ia akan membantu, ia akan menolong, meluruskan. Maka umat Kristiani senantiasa perlu dihidupi dan bahkan harus dihidupi oleh keinginan-keinginan roh, bukan keinginan daging. Karena kedua keinginan saling bertentangan. Dan gereja harus berada pada dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging, tidak. Maka insan-insan Kristiani, umat-umat Kristiani senantiasa dipanggil untuk memilih, dibimbing, dipimpin oleh roh Allah sendiri. Kita tahu tadi itu, keinginan daging, percabulan, perzinahan dan sebagainya, keinginan roh, kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, cinta kasih. Maka disitulah bagaimana roh itu bekerja, bagaimana Sang Penolong sungguh menolong kita. Maka kita pun juga harus mau ditolong oleh Dia. Sadar bahwa aku tidak mampu, maka aku sadar perlu bantuan dari roh Allah sendiri. Karena Dia adalah roh penolong, supaya aku dibangkitkan, ditolong. Maka ketika aku tidak lurus, Dia akan meluruskan aku. Para saudara yang dikasih, Pentakosta, gereja dihidupi oleh roh Allah sendiri. Maka wajah Allah nampak dalam wajah gerejanya. Manakala bicara tentang gereja adalah bicara tentang batu-batu yang hidup. Dan batu-batu yang hidup tidak lain tidak bukan adalah kita para umat jemaatnya. Disitulah wajah Allah nampak. Kita disadarkan bahwa kita tinggal dalam dunia,
kita dihidupi oleh Allah. Kita bukan milik dunia. Maka gereja yang adalah jemaatnya harus bersedia dengan rendah hati, dibimbing dan dipimpin oleh Roh Allah sendiri, agar keinginan-keinginan lebih mengarah pada keinginan-keinginan roh, di mana roh itu berasal dari Allah. Inilah cara kita untuk berani menjadi saksi. Mari kita mohon agar Tuhan membimbing kita, agar kita mau dipimpin oleh Roh Allah sendiri.